Selamat datang di Dasa Podcast, suara untuk bumi, kisah tentang inspirasi dan aksi. Let's start today's journey because every change begin with a story. Selamat datang Mas Aji. Selamat datang. Selamat datang. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini bersama Dasa Podcast. Yes. Mungkin Mas Aji tahu, sudah tahu series ini memang didedikasikan untuk teman-teman di dalam Dasa, expert-expert yang ada. Cita-citanya kita sebenarnya pengen lebih orang-orang publik lah mungkin ya, publik akan lebih mengenal siapa yang ada di dalam Dasa, kenapa dia melakukan ini, apa alasannya, akan seputar itu sih. Nah episode lalu kan ada Mbak Silvi. Episode kali ini ada Mas Aji. Itu dan saya ngelihat sign-nya ini agak rese gimana gitu. Tapi tadi dikasih tahu sama Mas Alam yang bikin Mbak Silvi. So oke. Kayaknya ini tuh gara-gara yang episode sebelumnya kan Mas Aji ngasih pertanyaan. Terus namanya kan Aji Ganteng. Itu dia balas. Terus dia buat itu. Tapi akhirnya nanti kalau teman-teman lihat di setiap episodenya yang ada di tulisan situ, Mbak Sil mendedikasikan dirinya untuk buat itu. Jadi akan surprise setiap episode itu Mbak Sil yang buat, kami tidak bisa menggantinya. Biarkanlah Mbak Silvi berkarya. Gitu. Nah, kita boleh mungkin kenalan dulu dengan Mas Aji. Yes. Mas Aji, boleh kenalan dulu kalau dari sudut pandang Mas sendiri nih. Biasanya Mas Aji itu memperkenalkan diri itu gimana? Oke, jadi perkenalan diri ya. Jadi nama saya Haryo Aji Dewanto, biasa dipanggil Aji. Udah punya anak, 2, istrinya galak. Ya asal dari Salatiga. Asik. Itu sih. Berarti kalau teman-teman di Dasa melihat Mas Aji galak, ada yang lebih galak di rumah ya? Enggak lah, ini apa? Komunikasi aja. Oh iya. Seperti itu. Iya. Berarti dari Salatiga Mas? Asli Salatiga? Asli Salatiga. Lahirnya Pati sih. Lahirnya Pati. Oke, Jawa Tengah lah ya. Jawa Tengah. Nah, kalau ditanya, kalau kita ke berikutnya, kalau ditanya siapa sih Haryo Aji Dewanto? Bukan dari jabatan ya. Bukan dari jabatan, tapi Mas Aji melihat diri sendiri, apa yang Mas Aji lakukan selama ini tuh seperti apa jawabannya? Jadi kalau umpamanya ditanya Aji, seorang Aji gitu ya, kalau nggak usah ngomongin tentang jabatan atau apapun, ya saya cuma seorang manusia yang setiap hari mau mencoba membuat diri saya sendiri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu. Jadi every day is trying to be better and better kayak gitu. Dan mungkin lebih spesifiknya pengen bisa benar-benar diri ini bisa berkontribusi. Jadi orang yang pengen menjadi lebih baik hari lepas hari dan kebaikan itu harapannya bisa memberikan kontribusi untuk sekitar. Kayak gitu sih, Tulang. Berarti relate lah sama apa yang dikerjakan ya. Maksudnya kayak yang dikerjakan pun kan adalah usaha untuk berdampak. Betul. Bagi sekitar. Oke, nah kita tarik mundur ya Mas ya. Tarik mundur. Harusnya teman-teman sudah tahu sih kalau Dasa itu tuh bergeraknya di bidang industri lingkungan lah kita sebut ya. Pasti ada kaitannya dengan apa yang Mas Aji pilih gitu. Kalau kita mundur ke masa di mana Mas Aji akan memilih jurusan kuliah dulu. Kenapa akhirnya memutuskan masuk kehutanan? Terus dulu di mana sih Mas? Apa itu? Kehutanannya? Kehutanan UGM. UGM ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Kehutanan? Kenapa UGM? Terus apa yang menyebabkan akhirnya bisa berkecimpung di dunia lingkungan? Sebenarnya itu aku pengen tahu kayak sebenarnya ini tuh panggilan kah?
pilihankah atau karena apa? Oke, wah ini jadi ini tarik mundur ya. Ya, tarik mundur. Jadi ceritanya nih, dulu itu saya pas SMA memang target untuk masuk kampus itu cuma satu. Jadi saya itu nggak nembak banyak kampus untuk dicoba. Jadi cuma UGM. Tapi saat itu memang ada 3 pilihan. Jadi pilihan pertama yang pengen saya benar-benar bisa masuk itu satu adalah teknik elektro. Oh, elektro. Dulu, karena dulu pas SMA tuh ya untuk nilai fisika cukup bagus. Di IPA lumayan oke lah. IPA lumayan oke, walaupun kimia saya jeblok sih. Iya, saya juga. Pilihan kedua kehutanan, pilihan ketiga geofisika. Yang keterima di UGM Fakultas Kehutanan, jadi pilihan kedua. Tetapi 3 pilihan ini bukan asal pilih sebenarnya. Kehutanan itu memang yang melatar belakangi kenapa kehutanan saat itu adalah saya saat kecil sering lihat papa saya itu pergi ke banyak tempat di Sumatera, di Kalimantan seperti itu untuk mengurus hutan. Tapi saat itu memang paradigmanya mengurus hutannya bukan seperti yang dilakukan oleh DASA ya untuk restorasi ekosistem, konservasi. Tapi saat itu memang paradigma paradigma ekstraksi. Jadi papa saya dulu kerja untuk HPH, tapi HPH-nya mungkin pada zaman dulu ada beberapa praktek mungkin yang belum terlalu sustainable saat itu. Tapi saya melihat dulu kok papa saya sering terbang-terbang ya keliling Indonesia ngelihat. Jadi akhirnya kehutanan kayaknya seru seperti itu. Tapi untuk melanjutkan tadi yang disampaikan Tulang, terus kenapa di bidang lingkungan? Apakah ini panggilan atau seperti apa? Kenapa akhirnya terkoneksi gitu kan? Jadi saat masuk di Fakultas Kehutanan itu memang banyak sekali informasi tentang hal-hal yang berbau lingkungan tentang biodiversity, bagaimana memetakan segala sesuatu potensi sumber daya alam kayak gitu. Tapi sambil saya belajar, sambil saya ngobrol dengan keluarga, ternyata saya tahu dulu yang dilakukan oleh papa saya ada beberapa hal yang kurang baik. Jadi ada beberapa lokasi, harusnya kan di Indonesia itu praktek HPH itu tebang pilih, tanam, itu ada istilah namanya TPTI ya, tebang pilih tanam Indonesia. I-nya tuh kadang-kadang diplesetin. Jadi tebang pilih tanam insya Allah. Tanam insya Allah. Iya, jadi ya udah ditebang habis gitu. Setelah saya tarik benang merahnya, ini kayaknya memang udah saatnya bukan ngomongin tentang balas budi atau seperti apa ya Tulang, tapi let's doing something right. Jadi Indonesia mungkin beberapa pengalaman dalam pengelolaan sumber daya alamnya kita agak ada hal yang kurang baik saat itu. Tapi bukan berarti akan terus-terusan seperti itu, karena saya yakin pasti akan menuju ke hal yang lebih baik. Jadi akhirnya saya memutuskan bagaimana caranya bisa berkontribusi untuk membantu menjaga ibu bumi kita ini, Tulang. Nah, sebenarnya Bang di kehutanan itu ini koreksi kalau aku salah ya Bang ya. Kayak kami misalnya di jurusan komunikasi kan ada beberapa konsentrasi. Ada public relation, ada advertising, ada jurnalistik, ada kajian media. Kalau di kehutanan tuh dia ada pilihan lagi nggak? Ya, untuk spesifik saat di angkatan saya itu. Masa di angkatan berapa sih? 2009. Masih muda lah. Jadi pas zaman angkatan kami itu ada 4 jurusan. Manajemen hutan, konservasi sumber daya hutan, budidaya hutan, dan teknologi hasil hutan. Mas Edi ngambil konservasi? Saya ambil manajemen hutan. Oh, bukan konservasi? Bukan, tetapi skripsi saya itu cross jurusan. Antara manajemen hutan dan konservasi sumber daya hutan. Jadi saya punya pembimbing yang memang dulu pembimbingnya itu di manajemen hutan untuk bagian pemetaan dan remote sensing. Tapi saya saat diskusi dengan Pak Wahyu, dosen saya itu,
Tapi saya pengen kontribusi ini untuk bisa ke konservasi seperti itu. Jadi akhirnya dipertemukan dengan dosen yang lain, ada Pak Imron saat itu, Dr. Imron dan Pak Dr. Taufik. Akhirnya jadilah skripsi saya itu bagaimana memanage suatu kawasan untuk menjadi koridor satwa di antara Taman Nasional Alas Purwo dan Meru-Betiri. Jadi manajemennya dapat, tapi ide tentang konservasinya juga masuk. Di situ kah titik pertama akhirnya mengenal konservasi? Atau di mata kuliah sebelumnya atau lebih dalamnya di situ? Jujur saat yang benar-benar membukakan mata adalah saat saya terlibat di proyek restorasi ekosistem yang di Kalimantan Tengah itu, Tulang. Oke. Karena memang dulu, mungkin ini saya ya, di zaman saat saya kuliah itu, saat mungkin belum terbuka pikirannya, ya kalau tidak jadi pegawai negeri sipil, atau kerja di beberapa corporate kehutanan, mungkin bank atau BUMN kehutanan seperti itu udah jadi pakem tuh. Tapi yang menjadi titik balik itu adalah saat menerima tawaran pekerjaan di industri restorasi ekosistem di Kalimantan Tengah. Oke, berarti kalau secara karir di project itu ya. Yes. Tapi kalau misalnya mengenal kayak secara pertama kali bertemu lah dengan teorikah, dengan pembelajaran tentang konservasi, berarti bisa kita simpulkan sebenarnya adalah dengan hutan. Mas Aji ternyata sudah punya kedekatan yang mungkin lupa bahkan dari zaman kecil. Betul. Lewat bapak ya. Lewat ayahnya Mas Aji, terakhirnya memilih kehutanan. Betul. Di sana mulai kayak dikasih pilihan mungkin ya, kayak mau tetap di manajemen hutan kah atau mau di konservasi kah, ternyata bisa cross. Betul. Bisa cross. Nah, akhirnya memulai secara karir di project yang di Kalimantan. Kita sebutlah Tatahji Project. Tatahji Project, yes. Kita sebutlah Tatahji Project. Iya. Nah, boleh sambil minum ya? Boleh, silakan Mas. Nah, sampai akhirnya sekarang ya, itu pertama kali Mas di Tatahji Project itu tuh kapan? Tahun berapa, ingatkah? 2014 bulan April. Berarti 11 tahun? Sampai sekarang? 2014 sampai sekarang. Iya. Seperti saya sempat tinggalkan project untuk sekolah dan beberapa saat juga belajar di tempat lain seperti itu. Jadi tapi secara project saya itu mengikuti dari awal sampai akhir tuh lah. Jadi kayak my life is there. Iya. Gitu. Nah itu tuh Mas, itu yang pengen saya tanya tuh. Kayak itu tuh kan sudah 10 lah ya, 10 tahun lebih. Ya 10 dari tahun. 10 tahun lebih. Mungkin kita, jangan spesifik deh. Nanti susah milihnya. Tapi dari 10 tahun itu menjalanin akhirnya dari start karir di dunia konservasi sampai sekarang. Dan Dasa pun dekat dengan konservasi. Ada gak satu momen tertentu bebas entah di lapangan atau mungkin pengalaman pribadi. Yang sampai akhirnya Mas Aji bilang ke diri sendiri, kayaknya aku akan jalanin ini terus deh. Yes, jadi ini titiknya memang terjadi starting. Jadi saya juga nggak naif ya saat awal pengen bekerja berkarir, pengen mendapatkan penghidupan yang baik. Oke. Dan yang saya pegang sampai saat ini adalah hal-hal baik yang kita mau coba dapatkan, misal dari penghasilan atau segala apapun itu, yang saya yakini adalah saat kita punya niat baik, kita punya value yang baik, kita bisa perform dengan baik, number akan follow. Nah tadi yang disampaikan oleh Tulang, yang akhirnya ini akan saya lakukan terus menerus adalah ternyata memang paradigma tentang hutan harus diekstraksi baru mendapatkan nilai ekonomi itu sudah tidak relevan lagi saat saya ikut tergabung dalam proyek ini. Ternyata dengan kita menjaga hutan, memberdayakan masyarakat,
menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, ternyata bisa menjadi modal pembangunan daerah sebenarnya. Jika itu dikelola dengan baik, dengan arif, dan pastinya kalau ada underlying regulation yang clear gitu. Jadi ini hal yang baik, kita tidak merusak alam. Dan saya ingat sekali dengan quote dari Ibu Birute Merigaldikas, Dokter yang di Tanjung Puting, OFI yang di Pangkalan Bun. Itu beliau ada di saat seminar, saya hadir di sana. Ada beberapa organisasi ya, ada NGO, ada perusahaan kami saat itu dan masyarakat dan juga dari pemerintah. Yang disampaikan Ibu Birute adalah saat kita menjaga ciptaan Tuhan, kita tidak merusaknya, kita terlibat dalam proses penciptaannya. Jadi tidak ada yang rusak, tidak ada yang hancur, tulang. Dan harusnya ini yang kita lakukan gitu sebagai ciptaan Tuhan. Ya mungkin agak lebay gitu, tapi spiritual ya, tapi itu yang saya pegang tuh. Bagaimana kita benar-benar bisa berdampak dan bisa terlibat untuk berbagi berkat, sebenarnya itu sih. Berarti momen itulah salah satu yang kayak akhirnya Abang yakin kalau ini tuh bisa dijalanin terus ya, dan akan dijalanin terus. Yes. Akhirnya dapat jawaban kalau misalnya hal ini adalah hal yang baik, dan akan terus dilakukan. Nah, kalau di episode sebelumnya Mbak Sil tuh kan bilang kalau dia bertahan tuh karena jatuh cinta pada alam. Kalau Mas Aji sendiri apa yang buat bertahan sampai sekarang? Karena udah bucin ya sama project sebenarnya. Dan saya melihat spirit dari project yang kami lakukan, yang kita lakukan Tulang, itu tuh spiritnya pure. Ya memang pasti ada bisnis, pasti ada bisnis itu, tapi yang kita lakukan tuh benar-benar pure. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kalau pilarnya itu kan climate, community, and biodiversity ya. Untuk bagaimana program-program kita itu benar-benar bisa tackling the climate crisis. Bagaimana itu monyet-monyet di dalam, macan di dalam, beruang di dalam, pohon, burung, segala macam yang di dalam itu bisa kita jagain. Atau rumahnya kita bisa bantuin. Benerin. Dipastikan baik lah rumahnya. Dan bagaimana kita bisa memberdayakan bukan memperdayakan. Karena kebanyakan mungkin ada yang salah kaprah ya. Memperdayakan itu masih ada. Dan yang kami lakukan karena saya benar-benar terlibat, saya benar-benar tahu tuh. Ini memang niatnya udah baik gitu. Jadi udah bucin ini benar kalau dijalanin dengan hati nurani, dengan niat baik gitu. Udah nggak ada lagi pertanyaan yang kayak untuk ngebuat ini tuh nggak harus dilanjutin dan dijalanin mungkin ya, karena semuanya tuh udah benar, semua yang diperjuangkan benar, pihak-pihak yang harusnya mendapatkan manfaatnya tepat. Nah akhirnya kayak ya bucin itulah ya. Iya bucin. Akhirnya Mas Aji yang terperdaya dengan cinta. Iya. Dan memang dalam prosesnya Tulang tidak ada yang sempurna memang. Dalam pelaksanaan pun kadang ada miss atau segala macam. Tetapi dalam perencanaan, dalam eksekusinya yang saya alami dengan teman-teman semua di project itu adalah pure bagaimana hal yang baik ini bisa kita tularkan. Ya. Nah ini sedikit tadi Mas Aji sudah singgung. Silakan, nggak apa-apa Mas, minum aja. Dan kayaknya kita bisa coba gali di dasar seperti apa. Nah, Mas Aji kan seperti yang tadi, Mas Aji adalah Technical and Business Development Director di DASA. Yang artinya banyak kegiatan inti DASA, core-core-nya itu tuh ada di bawah tanggung jawab Mas Aji. Betul. Nah, bedanya dengan project, DASA itu tuh kan memberikan service. Nah, gimana Mas Aji, karena Mas Aji yang bertanggung jawab untuk hal ini, memastikan semua service yang DASA tawarkan dan berikan itu tetap berpihak tadi kepada alam dan juga manusianya. Yes, jadi
di dalam technical and business development saya memang dibantu dengan Tim lah, tim yang teman-teman. yang luar biasa, pengalamannya juga nggak kaleng-kaleng. Ada Pak Leo, beberapa teman-teman yang junior, Andre, Gary. Mas Leo nanti pun akan kita undang ke sini kan nextnya. Ada Novi, ada Mbak Melita, Bang Anton, Mas Faki, Emil, Nandes. Orang-orang itu kalau saya sebut udah bukan manusia kali. Tapi yang pasti untuk memastikan segala macam service itu benar-benar bisa terdeliver Berpihak pada dengan alam baik, dan bisa manusia. berpihak dengan alam. Yang pasti kalau masalah standar segala macam kan sudah ada ya. Ya. Dalam misal ada beberapa servisnya di desa itu untuk ngecek ngecek apakah kalau kita ngomongin tentang carbon project gitu ya, yang kayak project di Kalimantan. Sorry. Gak apa-apa. Apakah ini benar-benar cocok untuk bisa dilakukan atau tidak? Kalau ngikutin standar kan udah ada ya, tinggal following aja. Tapi apakah kita benar-benar seberintegritas itu mengatakan bahwa proyek ini bisa berjalan, nilainya sesuai, tidak ada yang ditambah, ucap-ucap manis, angin-angin surga. Jangan seperti itu, karena yang kita hadapi adalah alam, masyarakat dan segala macam isinya gitu. Dan kita harus selalu bertanggung jawab untuk hal itu. Yang pasti harus speaking the truth, apapun itu pahit, manis segala macam kita sampaikan. Dan komitmen itu selalu kita tanyakan tuh lah. Jadi saat kita ketemu dengan teman-teman kayak gitu, ini gimana? Maksudnya apakah tujuannya? Iya, sekali lagi ya tadi bisnis iya. Tapi apakah teman-teman kita ini berkomitmen atau tidak? Karena untuk meninggalkan segala sesuatu, setelah saya belajar kayak gitu, meninggalkan segala sesuatu yang misal tidak kita inginkan di lapangan, itu mudah tuh. Tapi apakah kita tega melihat segala sesuatu yang udah dibangun sebenarnya baik segala macam, tapi ditinggal terus udah nggak ada keberlanjutan gitu. Jadi yang harus dipastikan adalah komitmen. Apakah teman-teman kita ini memang benar-benar komit untuk mau membangun kawasan ini dengan baik, dengan kualitas-kualitas yang memang udah kita set sesuai dengan standar, dan ya setransparan mungkin, karena memang untuk bisnis nature based solution karbon ini transparansi adalah salah satu untuk kunci suksesnya. Nah, berarti mungkin yang bisa saya tangkap adalah Mas Aji selain bertanggung jawab untuk dasa, bertanggung jawab juga agar teman-teman kita sebutlah itu klien kita ya, bertanggung jawab memastikan kalau mereka itu tuh beneran mau fight untuk sustain di sana gitu tuh. Jangan sampai pengen terus akhirnya tidak bisa benar-benar komitmen. Betul. Nah itu yang nggak boleh, karena memang dampaknya akan pada alamnya, pada masyarakat sekitarnya gitu. Jadi memastikan mereka benar-benar mau komitmen, karena ini mungkin teman-teman harus tahu juga yang nonton Project Carbon itu tuh bukan project yang 3-5 tahun. Iya. Project yang sangat jangka panjang, setahu saya tuh lebih dari 60 tahun gitu. Kalau bisa selama-lamanya bisa. Betul. Yang mungkin yang rintis adalah saat ini tim yang A, bisa jadi nanti di 50 tahun kemudian ketika itu berjalan, itu yang ngejalanin lagi itu udah tim yang kalau A berarti bisa jadi F, K, J, maksudnya panjang sekali gitu. Nah, tapi itu Mas, memang ini adalah industri, ini adalah bisnis yang memang di lingkungan gitu. Seringkali itu tuh kan ada tekanan atau godaan komersial gitu. Nah, gimana Mas Aji ngejaga supaya yang ditawarkan dasa itu tetap utuh ya, tetap utuh dengan nilai-nilai yang kita pegang gak keluar dari sana. Yes, jadi mungkin agak mundur ke belakang sedikit tulang ya. Nah, Carbon Project itu tuh sekarang lagi kayak kalau saya tuh baru download TikTok karena disuruh sama Mas Sirilus tuh kemarin untuk melihat isu gitu kan. Saya bisa bilang Project Carbon tuh sekarang lagi FYP.
Oh iya. Kayak semua semua pengusaha yang basisnya sumber daya alam yang mempunyai izin kehutanan sekarang berlomba-lomba untuk masuk ke karbon gitu. Dengan segala macam pengetahuannya yang mungkin ya karena FOMO kadang kan wah udah yang penting ikut dulu. Iya. Yang paling penting yang kami selalu pastikan adalah ya itu tadi mungkin hampir sama komitmen. Apakah cuma mau ikut-ikutan aja? Oke. Atau benar-benar mau ikut bersama dengan desa untuk bisa berdampak gitu ya. Tadi kan Tulang juga sampaikan masyarakatnya jangan sampai ditinggal, isi-isinya yang di dalam hutan jangan sampai ditinggal. Dan kita harus melihat hutan, masyarakat dan segala macam isinya itu kan satu kesatuan. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Harus imbang gitu. Jadi kita memastikan hal itu. Tulang. Jadi ya kalau memang ada, tapi itu akan terfilter kok Tulang. Jadi misal ada indikasi yang memang orientasinya yang profit banget, bahkan untuk program kurang diperhatikan saat kita ngasih masukan kayak gini, enggak lah kita cari yang murah aja atau seperti apa. Itu akan terfilter, akan terlihat ya? Akan terlihat seperti itu. Jadi yang beneran akan thriving pasti nanti akan terfilter. Oke. Nah, itu dia. Itu sangat relate dengan banyak sekarang orang berpendapat itu tuh kalau project karbon tuh kayak perihal angka, offset, sertifikat. Nah, kalau dari hati nih ya, dari hati Mas Aji sendiri, apa sebenarnya esensi dari project berbasis alam ini, nature based solution ini? Apa makna project karbon yang sebenar-benarnya dari hati Mas Aji terkait project karbon ini? It's about impact. Jadi betul yang Tulang bilang, yang FYP tadi itu beneran kayak orang punya kawasan hutan, katakanlah 25.000 hektar. Dihitung, sekarang tuh yang namanya carbon accounting gampang. Ada rumusnya segala macam, mau pakai segala macam tools bisa gitu kan. Keluar nih angka karbonnya misal, ini saya mensimplify aja ya. Fantastis lah angkanya keluar. Angkanya 1 juta ton. Karbon dioksida ekuivalen. Biasanya dikaliin berapa sih kalau langsung dimonetize ke duitnya? Ya misal kalau saya takut salah ngomong ini. Ya misal paling standar sekali. Misal $5 dikaliin aja lah. Atau ada yang fantastis, ada yang sampai $20. Tapi di Eropa sangat menggiurkan sekali ya angkanya. Angkanya untuk yang energi terbarukan yang sektornya renewable itu udah sampai hampir $200 per ton gitu kan. Tapi memang kan setiap metodologi dan setiap standar punya challenge dan opportunity-nya masing-masing gitu kan. Nah itu tadi it's about impact. Nggak melulu cuma angka. Jadi kadang salah kaprah gitu. Jadi ada teman-teman juga yang dari regulator seperti itu ya. Carbon project adalah project yang kalau saya mengutip kata-kata Mbak Sylvie adalah project yang being misunderstood. Jadi ini orang-orang banyak salah paham tentang carbon project. Ada hutannya dijaga udah jualan karbon. No. Dan sedikit agak kebalik ya Tulang. Jadi kok carbon project kayak yang project yang di Kalimantan Tataji project tadi kok ada rumah sakit? Ada floating clinic. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kok malah bikin beasiswa? Kok nggak udah benerin hutan aja gitu? No. Kenapa nggak berfokus sama hutannya saja gitu ya? Jadi mungkin saya satu-satu ya Tulangnya. Yang pertama program dari Carbon Project yang saya maksud, yang Nature Based Solution, yang kayak di Tataji Project itu untuk kita bisa enable the value of karbonnya tadi, yang tadi ada 1 juta segala macam, kita harus melakukan segala macam program yang benar-benar based on evidence. Apakah kegiatan program-program kita ini untuk menjaga kawasan hutan ini berdampak untuk pencegahan krisis iklim? Apakah benar-benar bisa jagain segala macam isi yang di dalamnya, hewan-hewan, flora, fauna, segala macam di dalamnya? Apakah benar-benar memberdayakan masyarakat? Sehingga program-program itu harus kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan yang ada. Kan nggak mungkin misal hutannya udah lebat,
tapi mau kegiatannya saya mau nanam. Caranya untuk menanam, tak tebang dulu baru tak tanam. Itu kan salah. Itu ada. Dan that's sangat disappointing gitu. Come on, soalnya sekarang ini semua bisa terpantau dengan baik ya. Dengan gampang gitu ya. Maksudnya satelit aja sekarang udah bisa ngelihat mukanya Mas Alam lagi jalan-jalan di mana gitu. Jadi seperti itu. Jadi being misunderstood seperti itu. Disamain kayak CSR. No, ini different. Totally different. Jadi saat ada teman-teman yang datang ngobrol-ngobrol, oh berarti CSR? Bukan. Jadi kita untuk bisa mendapatkan hasil produksinya itu kita harus melakukan program. Cukup panjang nanti kita bisa ngobrol lagi itu lah. Kalau CSR, you doing your business as usual, you get revenue or profit of it. Baru nanti sebagian dari profit atau revenue yang didapatkan dialokasikan untuk corporate social responsibility. Sedangkan kalau Project Carbon hampir 90% programnya. Duluin programnya dulu. Ya, programnya memang mungkin orang ngerasanya program yang mirip dengan CSR, tapi sebenarnya itu adalah inti projectnya kan. Itu yang harus yang dilakukan. Betul sekali. Oke. Nah, mungkin aku bisa tangkap adalah soal Project Carbon ini seperti yang Mas Aji bilang di pertanyaan di awal-awal, kalau hal yang baik dilakukan dengan baik, numbersnya follow. Kan ngikutin. Betul. Project Carbon pun mungkin seperti itu ya. Ketika programnya baik, tepat sasaran, berdampak, ya pasti ketika dimonetize dia akan terikut juga gitu kan. Pasti. Dan akhirnya itulah yang menjadi wasitnya. Ketika programnya nggak baik, ya akan terlihat nanti kita sebutlah di harganya tidak baik gitu. Nah, masuk ke Indonesia Mas, tadi sedang FYP, betul sekali sedang FYP. FYP pun kadang ada FYP yang informasinya mendukung, ada FYP yang informasinya misleading. Ya, atau misleading atau kayak menolak gitu kan. Ya. Aku pun beberapa kali ngelihat itu tuh ada banyak simpang siur lah informasi terkait Project Carbon. Yang banyak disorot itu tuh dianggap penuh konflik kepentingan lah. Ada banyak kepentingan di industri yang baru berkembang ini Mas. Baru FOMO ini FYP. Menurut Mas Aji, apa sih yang paling disayangkan dari cara industri ini berkembang sekarang? Dan kalau bisa Mas Aji benahi, seharusnya itu seperti apa? Again, yang pertama memang underlying regulation yang bisa mendukung. Gitu. Sebenarnya dari beberapa teman-teman yang kita ketemu, sebenarnya semangatnya sangat baik tulang. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita tunggu ya, seperti regulasi yang mendukung nantinya. Dan kami melihat, saya juga melihat arahnya semakin ke arah yang baik seperti itu, bukan yang malah amburadul kacau gitu. Yang namanya hal baru pasti ada orang yang takut, khawatir segala macam pasti. Dan kita harus lalui itu. Gitu. Jadi ada banyak hal karena ini FYP, jadi kayak orang-orang rebutan cari lahan, apaan? No. Jadi banyak yang sikut-sikutan. Gitu. Semangatnya sekarang ini adalah semangat kita adalah jagain lingkungan, jagain alam, jagain hutan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Saat paru-parunya rusak, gara-gara nge-vape, batuk-batuk. Sebenarnya itu Indonesia tidak akan punya bargaining power. Jadi harusnya kita semua melihat Indonesia dengan sumber daya alamnya ini, hutan ya, terutama hutan, ekosistem lain seperti mangrove, gambut, banyak lagi ekosistem di Indonesia gitu, harus dilihat sebagai opportunity gitu kan. Kadang yang dijadiin bisnis itu kan komoditas, kan? Kayak kemarin rame Raja Ampat, rame sekali nikel ya. Tapi jauh kok dari itu, Pinamen. Bercanda. Jadi semangatnya memang bagaimana melihat potensi Indonesia yang
sebenarnya adidaya di biodiversitas, di punya hutan yang bagus. Tapi kadang ada, saya bilangnya oknum yang pengen udahlah ini saya aja yang ngerjain, semangatnya adalah semangat untuk okupasi, bukan semangat untuk saling bahu membahu bergandengan tangan untuk ayo kita bangun hutan Indonesia, kita bangun lingkungan kita, hutan kita yang ada masyarakatnya yang secara statistik saya lupa tahun berapa, saya baca 2021. Masyarakat di sekitar, jadi desa di sekitar hutan, masyarakat desa sekitar hutan itu masyarakat miskin, Tuhan. Itu kan sangat ironis ya, saat sebenarnya hutan kita menyediakan semuanya, potensi yang luar biasa, tapi mereka yang di sekitarnya tidak bisa menikmati itu. Ya mungkin hampir sama dengan bisnis komoditas yang mungkin di Kalimantan, di Papua segala macam. Loh, batu baranya dari Kalimantan kok nggak punya pembangkit. Pernah itu dulu di Kalimantan Tengah itu 3 hari tidak ada listrik, tapi kok nggak FYP di soalnya ada pandangan, ini kok jadi melebar ya? Maaf. Mencurahkan hati. Kadang ada environment and social injustice tentang hal tersebut. Tapi sekali lagi kalau semangatnya memang melihat potensi sumber daya alam ini sebagai kekayaan kita dengan paradigma dan sudut pandang yang sedikit berbeda, karena saya yakin dikotomi antara ekonomi dan ekologi itu udah gak relevan. Ternyata dengan kita menjaga hutan, kita punya ekosistem yang baik, masyarakatnya berdaya, bisa kok jadi modal pembangunan gitu sebenarnya. Iya, sekali lagi, cukup kata saya mungkin beda cukup kata tulang atau kata teman-teman yang lain. Jadi cukup gitu. If seumpamanya kita udah punya aim untuk mendapatkan ini udah gitu. Serakah ini kadang-kadang yang membawa kita ke jurang maut gitu. Betul. Nah itu jadi kita ngelihat underlying regulation harus kita segerakan. Segala sesuatu yang memang menjadi standar internasional, yang bisa diterima internasional. Tetapi bukan berarti Indonesia harus ikut-ikutan ya. Kalau memang Indonesia punya standar yang lebih baik, lokal konteksnya bagus, kenapa enggak? Gitu. Nah ini aku pengen mempertajam jawaban abang nih. Kayak itu yang tadi viral itu dan banyak simpang siur informasinya, banyak disorot. Itu tuh kan banyak dasarnya mereka menangkap dasarnya itu tuh adalah karena soal transparansi PBPH yang kayak tiba-tiba yang punya siapa, yang memiliki siapa. Nah aku pengen tahu dari Mas Aji dan memperkuat yang tadi itu kalau misalnya Mas Aji punya kendali untuk hal ini, kita berandai-andai, kita cobalah berandai-andai ketika kita menjadi gitu. Apa 1 atau 2 hal yang pertama kali Mas Aji langsung ingin ubah? Wow. Kita berandai-andai aja. Anggaplah Mas Aji saat ini tuh bisa. Ya, jadi 1, segala macam standar yang ada, saya pengen semuanya terstandarisasi, baik internasional, nasional, semuanya bisa diterima. Mekanismenya dibuat sehingga pasti dibuat setransparan mungkin, sebaik mungkin publik bisa melihat tentang action yang ada di lapangan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita lagi main game maksudnya kayak main bola segala macam, main badminton, pingpong, itu kan ada wasitnya. Underlying regulation sebagai wasit kita melaksanakan sesuatu itu juga harus benar-benar tegas, tetek gitu. Enggak misal berganti rezim atau berganti berganti pimpinan, masa seperti itu, berubah lagi ya. Kalau memang di suatu masa itu sudah memiliki regulasi yang baik akan suatu hal, ya kita harus lebih baikin lagi, bukan malah kita mundur. Mungkin jadi yang pertama segala sesuatunya harus transparan, standarnya harus clear. Jadi dunia internasional, nasional kita juga memiliki standar yang baik. Yang kedua, underlying regulation harus clear dan harus berpihak kepada alam. Seperti itu. Nah,
Itu Mas, kan banyak orang tuh salah kaprah ya. Kayak PBPH tuh kan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Ya. Dan itu yang dipakai untuk industri karbon kan. Betul. Nah banyak orang kayak kekhawatirannya adalah kayak siapa yang bisa jamin kalau ini tuh izinnya izin karbon tapi ternyata di usahanya itu dia memanfaatkan hasil hutan kayunya gitu. Karena kan gak ada yang tahu. Betul. Nah gimana Mas Aji memastikan ataupun menyampaikan ketika memang ada kekhawatiran ini di publik? Oke, jadi PBPH ini kan dulunya adalah IUPHK ya. Jadi spesifik untuk hutan alam, hutan tanaman industri, dan di 2000 if I'm not mistaken yang di Kalimantan 2013 itu untuk restorasi ekosistem. Ada beberapa jenis gitu lah ya. Yeah. Sebenarnya kalau dari ini tadi kan ini berandai-andai ini. Kita aja gitu kan. Jadi kalau memang PBPH-nya berjalan dan memang didaulat untuk multi usaha tuh lah. Jadi dalam satu izin kehutanan itu bisa diusahakan untuk berbagai macam jenis servisnya yang diberikan ya. Ada izin yang hutan alam, itu kan HPH yang hutan alam dipanen dengan harusnya bertanggung jawab gitu. Semuanya harus berlandaskan semangat konservasi, tapi juga untuk kepentingan kemaslahatan umat. Jadi ingat kemarin ada yang ngomong maslahat. Jadi segala sesuatunya itu sebenarnya boleh tulang. Jadi dalam regulasi multi usaha ini misal ada lokasi yang memang mau jadi konservasi pure konservasi atau untuk yang karbon-karbonan itu dimungkinkan. Tetapi kalau memang di sana masih ada potensi untuk untuk ekstraksi hutan, no problem. Tapi dilakukan dengan kaidah-kaidah konservasi yang benar, segala sesuatunya yang seimbang. Bukan, jadi kalau segala sesuatunya imbang itu masih nggak masalah tulang. Kalau yang udah tidak berimbang, itu yang bahaya. Misal kegiatan yang harusnya punya etat tebang, nih etat tebang itu kayak jatah boleh ditebang gitu ya. Ini saya ngomongin HPH. Ini misal ya. 5.000 kubik gitu kan. Tapi ternyata si pengelola nebangnya 10.000 kubik. Itu kan berarti ada degradasi, ada kawasan ini udah nggak semestinya lagi, udah ada kualitas lingkungan pasti turun segala macam. Asal segala sesuatunya dilakukan dengan baik, sustainable, mannernya juga sesuai dengan semangat konservasi, harusnya nggak masalah. Tetapi kalau memang ada niat yang nggak jelas kayak gitu, zaman dulu tuh pernah ada cerita, misal tulang punya izin untuk hutan alam, dibabat dulu gundul, tiba-tiba di-convert menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal yang seperti itu yang harusnya praktik seperti ini jangan dilakukan. Jadi sesuai dengan amanahnya aja gitu. Jadi kalau memang di dalam SK-nya memang diminta untuk melakukan konservasi, restorasi, do it gitu. Ada konservasi, ada sebagian untuk produksi, lakukanlah dengan juga bertanggung jawab. Itu sih tulang. Jadi masalahnya harus bertanggung jawab dan benar prakteknya, jangan diakal-akalin. Ada gitu. Kan saya masih kayak nggak apa-apa sekali publik untuk khawatir, untuk punya rasa curiga karena kadang itu betul, akan mengontrol juga gitu. Nah kayak tadi tuh ternyata kan memang boleh misalnya dilakukan itu PBBH dan jadi proyek karbon. Mas Ajik tadi menceritakan kan itu dari sisi perusahaan harus bertanggung jawab. Nah kita publik, apakah kita punya kesempatan Mas untuk kayak men-tracking itu dengan baik? Yes. Apakah ada itu? Jadi biar masyarakat pun bisa tahu kalau yang dikhawatirkan tadi kita nggak tahu yang ditebang di dalam segala macam. Tapi apakah masyarakat tuh bisa beneran tahu? Oh ternyata memang mereka bertanggung jawab ya sesuai dengan apa yang kasih ke dia untuk dikelola. Yes, jadi transparansi tadi ya tulang. Transparansi adalah kunci. Saya mungkin nggak ngomongin secara publik yang luas, misal ada lokasi di Halmahera sana gitu kan. Untuk orang yang ada di Aceh tahu
Ya mungkin sebenarnya informasi terbuka ya. Kita bisa Beberapa cek report nggak kayak gitu. Sebenarnya ada report yang bisa kita kita cek gitu kan. Tapi memang kan ada yang report yang sifatnya untuk publik, ada yang untuk personal. Jadi ada beberapa bukan personal, yang confidential. Gitu. Jadi ada beberapa istilah seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin tentang spesifik project di suatu kawasan, misal project Tataji ada di beberapa kecamatan, ada di beberapa desa, kita wajib untuk menginformasikan program kita itu apa aja, apa yang kita lakukan, dan bagaimana metode kelola sosialnya, bagaimana metode kita untuk co-benefits dan co-sharingnya harus clear. Dan harusnya juga regulasi membantu untuk menjadi jembatan ya untuk misal ditentukan nih di regulasi gitu kan. Perusahaan dengan model bisnis ini kalau sudah punya revenue atau profit berapa persen dari itu harus disampaikan kepada masyarakat, clear gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu yang penting balik lagi nih. Niat baik untuk memberikan segala macam informasi yang clear. Kalau kayak yang di Project Tataji, itu setiap desa tahu apa yang dilakukan. Setiap desa mereka tersampaikan dengan baik. Iya, dan dari internal kita melakukannya, dan nanti di setiap akhir dari implementasi dalam satu siklus itu, kita akan diaudit dari pihak ketiga yang independen. Dari sana akan memberikan informasi, project ini layak gak sih, beneran gak sih, bermanfaat, atau gimmick-gimmick aja. Jadi itu sebenarnya check and balance-nya sudah ada. Audit tadi itu tuh mempengaruhi kualitas dari project karbon itu nggak, Mas? Jadi audit ini kan dilakukan untuk melihat apakah segala macam program kegiatan yang ada di project ini sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan standarnya. Jadi pengaruh nggak ke harga? Kalau seumpamanya kayak di Project Tataji ini kan dia mengikuti beberapa label. Kalau seumpamanya ada label A, sukses, tidak ada celah, tidak ada opini negatif, berarti kan kayak tulang misal punya barang beda kan kalau seumpamanya yang udah punya cap tertentu, standar tertentu. Jadi kayak ada nilai tambahnya. Berarti sebenarnya yang masyarakat ataupun publik nggak harus khawatirkan karena di Project Karbon ada itu ya, ada audit gitu dari pihak yang independen. Nah jadi sebenarnya akan terbukti sendiri ketika Project Karbon itu beneran jalan dan baik gitu. Ketika pun tidak, dia akan terbukti sendiri kalau dia tidak baik. Gitu. Betul. Berarti itu yang harusnya bisa menenangkan publik ya, kayak nggak setertutup itu kok Project Karbon. Dan mungkin saya nambahin satu hal. Yang ini kan banyak teman-teman juga yang mungkin agak khawatir saat mau membangun Project Karbon, banyak sekali nih obstacle, tantangannya di mana-mana gitu. Tidak ada yang sempurna di awal. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk melakukan corrective action. Jadi yang penting kita harus bisa konsisten menjadi lebih baik. Itu tuh yang penting, bukan stuck jelek, tidak ada progres atau ditinggalkan, tetapi dari pelajaran kita misal di pengecekan pertama masih ada banyak kurang gitu, kita lakukan corrective action, kita harus benerin. Jadi jangan takut, memang segala sesuatu yang baru itu kan menakutkan. Kayak sekarang nih saya ngeliat kayak teknologi ini udah makin ngeri kan, udah nggak bisa ngikutin lagi nih. Dulu bikin peta pakai software itu, sekarang kawan-kawan yang masih muda-muda ini bikin peta cuma bikin kode-kode gitu, kok udah jadi peta gitu kan. Jadi yang penting mau selalu memperbaiki diri, gitu sih, nambahinnya aja tuh. Itulah prosesnya. Proses, betul. Nah, ini berandai-andai lagi, Mas ya. Kita coba berandai-andai. Ngomongin konservasi ke depan. Kalau bukan lewat Project Karbon, kira-kira menurut Mas Aji, apa bentuk idealnya yang dia tetap bisa melestarikan hutan, adil untuk masyarakat, dan layak secara ekonomi? Kalau bukan lewat Project Karbon, karena sebenarnya tulangnya Project Karbon ini cuma bentuk aja sih. Ini
oh ada kegiatan yang memang mau berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat, lingkungan dan biodiversity dalamnya, namanya Carbon Project, Nature Based Solution segala macam. Nature Based Solution. Jadi kalau misal nggak ada Carbon Project gitu ya, ya sebenarnya kalau manusianya sudah punya awareness tentang hal itu, jadi ini pentingnya teman-temannya tuh lah untuk bisa memberikan awareness. Saat semua orang, jadi bukan tentang program, tapi ini sebenarnya adalah tentang manusianya. Saat manusianya ini udah aware tentang isu yang ada, ini kan ngomongin climate crisis ini sebenarnya bukan isu elit. Iya. Tuhan. Semua orang udah tahu harusnya. Dan tapi orang kan beranggapan ini isunya orang-orang itulah biar diberesin. Tapi yang terdampak secara langsung adalah masyarakat yang marginal. Masyarakat yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba terdampak. Gitu. Iya, yang harusnya dia bisa udah masuk musim panen nggak jadi. Jadi benar-benar kemanusiaannya saat manusianya sudah punya pemikiran yang sangat detail, clear tentang lingkungannya dan tentang kehidupannya, tentang alam yang menjaganya, harusnya misal tidak ada Carbon Project pun manusia secara sadar sudah melestarikan lingkungan, itu yang menjadi beauty of it. Kan kalau Carbon Project memang menjadi wadah ya untuk bisnis di suatu kawasan kayak gitu. Nah, itu tadi project karbon, tapi aku coba pengen tahu Mas Aji dari sisinya Mas Aji. Dari apa yang Mas Aji lakuin ini, apa yang Mas Aji kerjakan. Kalau misalnya Mas, suatu hari itu anaknya Mas Aji nanya, Papa kerja buat siapa sih sebenarnya? Jujur dari dalam hatinya Mas Aji mau jawab apa? Buat kalian. Jadi ini nanti ada Mas Malik juga ya, itu kawan saya gitu, dan quote-nya Mas Malik ini yang selalu saya pegang, tulang. Saat nanti anak-anak, kita berharap dunia kita baik-baik aja ya. Tapi saat nanti tiba-tiba dengan usaha kita ini ternyata masih belum cukup untuk memperbaiki dunia, dan anak-anak udah besar nanya, Papa, apa sih yang Papa lakuin saat dulu itu, kok duniaku jadi kayak gini? Itu kan malu ya. Kita nggak berkontribusi apapun. Kita nggak melakukan apapun ya. Atau malah kita bikin tambah jelek gitu. Ini quote-nya Mas Malik nih. Kalau mamanya ditanyain hal seperti itu, ya saat dulu sampai sekarang Papa berusaha sebaik-baiknya, sebisanya, sekuat-kuatnya untuk bisa memberikan dampak yang baik dengan seterhormat-terhormatnya. Ya. Biar dia juga bisa nikmatin apa yang kita nikmatin sekarang gitu kan. Betul, jadi itu quote yang saya pegang terus. Siap. Nah, kita mau lihat pertanyaan dari teman-teman. Baik. Nah, aku pilih dulu ya. Ada banyak Mas yang nanya, cuman aku mau nanya dari yang belum pernah disampaikan pertanyaannya. Baik. Ini dari Mbak Novi. Mbak Novi itu ada 4 pertanyaan. Oke. Cuman aku pilih salah satu karena 3-nya menurutku sudah terjawab dari yang kita ngobrol tadi. Alright. Nah, pertanyaannya pertanyaannya Mbak Novi adalah, Nopa ini. Pertanyaan apa yang paling Mas Aji takut untuk ditanyakan? Pertanyaan apa yang Mas Aji paling takut untuk ditanyakan? Wah, ini aku bingung jawabnya, maksudnya pertanyaan apa yang paling takut untuk ditanyakan ke Mas Aji? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti itu sebenarnya aku tahu nih, Novi sebenarnya pengen tahu apa ya yang Mas Aji nggak pengen share ke orang-orang ya. Berarti kan Mas Aji apapun ditanyakan Mas Aji mau jawab kan? Iya, kalau setahu saya dengan segala sesuatu yang ada di saya yang bisa saya jawab. Jadi ya tanya aja gitu. Kalau ini menjebak nih. Iya, kalau mamanya nggak tahu, ya saya bilang nggak tahu gitu, jangan sok tahu. Ya, jadi itu ya Mbak Novi, Mas Aji nggak ada
nggak ada takut untuk ditanyakan. Iya, Berarti siapapun betul. yang mau nanya apapun ke Mas Aji silahkan karena Iya. Mas Aji akan berusaha untuk Jawab, jawab. Kalau betul. tidak tahu, Ya, Mas bilang Aji nggak tahu. bilang tidak tahu. Iya. Terus, nah ini kita dari MR. Aku tahu MR ini siapa. Ini MR. Aku tahu juga. ini MR ini adalah Mbak Melita. Merita Rucihat. Dan dia di sini dia bilang dia dari divisi Tarkam. Pertanyaannya adalah kenapa emosimu setipis tisu? Aduh. Ini memang ini ya Mas ya, saya nggak nama-namain ya. Nggak gitu Mel. Bukan emosi setipis tisu. Jadi kadang ada beberapa hal nih ya buat lu Mel. Kalau memang udah 10 tahun udah dilakukan berulang-ulang. Tiba-tiba yang di dalam 10 tahun itu kadang kejeglong, ada hal salah, nggak perform atau apa. Ya masa udah di tahun ke-9 atau ke-10-nya masih sama terus, ya gimana dong? Kan istiqomah Mel. Ini pertanyaan terakhir Mas, ketiga. Ya. Dari Kiki Rizky Faradina. Mbak Kiki. Oke. Mbak Kiki menanyakan apa yang membuat Mas Aji punya semangat yang sama setiap harinya? Harus. Enggak. Thank you Kiki, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Manusia kan dinamis. Saya sebagai insan asik, saya sebagai manusia kadang nggak selalu baik-baik aja. Dan saya yakin teman-teman melakukan pasti mengalami itu ya. Maksudnya kadang ada hari yang happy, kadang Tidak terlalu happy. kadang drop sekali atau seperti apa gitu. Tapi kenapa kita harus punya semangat yang sama? Karena orang lain, teman-teman yang ada di sekitar saya, mereka maksudnya ya harus merasakan segala sesuatu yang saya mau, yang tadi tulang di awal, saya ingin selalu dalam hidup saya apapun itu, sekecil apapun itu, kalau bisa terlibat berbagi berkat akan saya lakukan. Sesimpel saya tidak mengikut sertakan teman-teman, misal saya lagi gak mood atau segala macam, jangan masuk deh, maksudnya teman-teman punya hari ya masing-masing, punya masalahnya masing-masing gitu. Saya tidak mau nambahin. Ya udah, it's berusaha ya udah gitu. Jadi juga berusaha profesional juga kayak gitu. Karena nih Bang Anton mungkin nanti akan denger ya. Kayak Bang Anton juga pernah bilang saat saya masih general manager di Project Tata Haji. Saya itu saat itu lagi marah sekali dengan satu hal dari adalah apa namanya? Kerjaan lah kita sebut. Tentang pekerjaan, tapi lebih spesifiknya tuh karena ada kayak tokoh-tokoh gitu loh tulang. Saya sangat marah sekali dan saat masuk kantor itu Membawa emosi. itu. Jadi masuk ke ruangan masih kayak gak enak, didatengin sama Bang Anton. Bang Anton ini kan mentor saya gitu kan. Kenapa Mas Aji kok emosinya gini? Jujur kalau kami ngelihat Mas Aji sebagai pimpinan Seperti itu. Kami juga ke bawah Iya. gitu. Jadi gimana? Wah, jadi memang ternyata seperti itu. Iya. Kalau Nular ya, nular. iya, jadi kalau bisa ya kita tularkan yang baik-baik aja. Nah itu Mbak Kiki, kenapa Mas Aji bersemangat setiap pagi, setiap harinya karena dia pengen dasa orang-orang di dalamnya, timnya juga ikut semangat. Nah kita masuk ke pertanyaan terakhir Mas Aji. Ini gak ada yang maksa harus ditanyain kan, seperti beliau yang bikin tulisan ini. Untunglah durasi yang menahan ya. Nah Asik. dengan segala yang kita bahas tadi Mas, kayak banyak memang hal yang belum pasti, proses yang nggak mudah di awal, terus komitmen yang beneran harus panjang gitu, keraguan masyarakat terhadap apa ini yang project Karbon lakukan segala macam. Ada nggak masih hope Mas? Menurut Mas Aji? Harus. Hope. Jadi saya megang ya, hidup itu harus berpegang pada 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan. Kita ngelihat segala sesuatu, mungkin dunia juga lagi diambang perang dunia ketiga. Saya nggak tahu, jangan sampai lah. Harusnya kita
kalau bisa damai dan harus clear gitu. Yang jahat ya harus diadili dengan seadil-adilnya. seadil-adilnya. Jadi pengharapan harus kita punyai. Kita harus selalu memiliki hope ya. Apalagi dasa itu kan hope-nya adalah heal our planet Earth. Nggak ada planet B, C, segala macam. Dengan kita berharap, kita akan selalu melakukan segala sesuatu yang terbaik. Iya, yang paling mungkin Yang paling mungkin kita berharap, kita kayak tadi Tulang juga bilang tentang berandai-andai. Kita punya mimpi, kita punya pengharapan yang sangat tinggi. Kayak sekarang as simple as saya berharap bumi kita tetap ada gitu. Kita punya harapan berarti kita akan menentukan action kita. Biar bumi kita tetap ada, apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita usahakan. Kalau semua kita tidak punya harapan, ya udah let it be gitu kan. Tapi manusia sebagai insan, aku selalu bilang insan ya, sebagai makhluk Tuhan, kita harus punya pengharapan karena itu yang akan define kita ke depan akan melakukan apa. Seperti itu. Apa harapan terbesar Mas Aji hari ini saat ini? Harapan saya tetap ini yang saya pegang, dan di dalam keluarga inti saya, istri saya, anak-anak saya, yang saya selalu sampaikan adalah bagaimana kita sekecil apapun bisa tetap, saya berharap untuk bisa tetap terlibat untuk berbagi berkat. Sekecil apapun, entah nanti bisa berbagi berkat yang besar, nggak harus uang, nggak harus hal-hal yang fantastis, tapi bagaimana bisa terlibat berbagi berkat. Harapan saya seperti itu. Jawaban terakhir Mas Aji kalau teman-teman bisa tangkap itu adalah jawaban pertanyaan pertama juga tadi. Maksudnya masih inline. Oh iya, gitu betul. Maksudnya, itulah berarti yang Mas Aji pegang selama ini. Bahkan untuk apa yang dia lakukan untuk keluarganya, juga untuk di dasa. Betul. Nah, semoga episode kali ini dengan Mas Aji, teman-teman bisa mengenal Mas Aji lebih dekat, tahu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam kepalanya, apa yang dia perjuangkan. Episode berikutnya kita akan menghadirkan Budita di sini. Tapi bikin ini tetap harus Mbak Sylvie ya? Boleh saya? Oh, atau kita gitu aja ya? Gantian. Jadi kayak yang nanti ngisi untuk episode berikutnya. Yang bikinin. Sekarang. Oke, nanti kita bahas. Kita nego. Oke. Ya, episode berikutnya kita bersama Budita, Administration and Finance Director. Yes. Nah, terima kasih banyak Mas Aji. Terima kasih Tulang. Sudah menyempatkan waktunya, sehat-sehat selalu. Yes. Semangat. Semangat juga tim Mas Alam, Mas Sirilus. Terima kasih Mas Sil, Mas Alam. Bye. Bye.